Bab 2851 Kolam Guntur. Tidak, kau bukan dia. Pedang seputih salju itu tiba-tiba bereaksi lagi. Meskipun pola Taois berwajah seribu itu misterius, tidak apa-apa untuk menipu beberapa biksu biasa dengan penyamaran seperti itu. Seperti harta karun pedang panjang di depanmu, kau memiliki kemampuan untuk membedakan yang virtual dan yang nyata. Secara khusus, Lu Ye hanya mengembangkan penampilan Zhong Shenliang dan tidak mengubah bentuk tubuhnya. Namun, dia sudah mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Pedang putih salju memang telah melihat Dewa Sekte. Penguasa kota Shenluo saat ini sedang memurnikan harta karun yang disebut segel guntur surgawi 9 mendalam di suatu tempat di langit berbintang. Siapa namamu? Nada bicara Lu Ye melembut, dan setelah beberapa kata bertukar, Lu Ye menemukan bahwa sifat harta karun itu memang sama seperti anak kecil. Pedang panjang seputih salju itu tidak memiliki banyak pertahanan, namaku Xuan Suang. Xuan Suang, bisakah kau membawaku ke lokasi segel guntur surgawi Jiuxuan? Kata Lu Ye Wen. Aku tidak akan pergi, kalian semua mencoba membuatku berpikir tentang hal itu. Akhirnya aku menyingkirkan orang itu dan tidak kembali. Nada bicara Xuan Suang sangat menentang. Mata Lu Ye berkilat dan dia berkata, Xuan Suang, ini masalahnya. Orang yang kamu temui sebelumnya memiliki dendam besar padaku. Aku ingin menemukannya untuk membalas dendam. Bawa aku ke sana dan aku akan membantumu membunuhnya. Xuan Suang mencibir, kamu punya dendam, apa hubungannya denganku? Kamu harus menemukannya sendiri. Bagaimanapun, kalian bukan orang baik. Lu Ye menghela nafas, tahu bahwa itu tidak akan berhasil jika dia mengatakannya dengan baik. Orang ini pintar tetapi tidak mudah diajak bicara. Saat dia tidak siap, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebasnya. Xuan Suang berteriak, kamu curang. Cahaya pedang meledak di pedang, tetapi hancur oleh cahaya pedang. Lu Ye mengulurkan tangannya lagi dan meraih gagang pedang. Kembalilah. Xuan Suang sangat marah, dan tubuh pedangnya bergetar, dan hawa dingin yang tak terbatas melonjak keluar seperti saat itu. Tangan besar Lu Ye segera ditutupi dengan lapisan es, dan seluruh telapak tangannya ditusuk oleh energi pedang yang halus. Darah merah mengalir keluar dan membeku menjadi es. Namun, kali ini dia tidak melepaskannya, tetapi mengaktifkan kekuatan pohon bakat dan berkata perlahan, bawa aku dan aku akan melepaskanmu. Suara Xuan Suang tiba-tiba menjadi ketakutan, apa yang kamu lakukan? Jelas terasa bahwa pikiran ilahi yang telah dipelihara dalam tubuhnya selama bertahun-tahun sedang ditelan oleh suatu kekuatan, dan yang membuatnya semakin takut adalah bahwa di bawah melahap seperti itu, kecerdasannya sendiri tampaknya sulit untuk tetap berada di tubuh pedang, dan rasanya seperti akan dilucuti secara paksa. Ia mengaktifkan kekuatannya sendiri dengan semakin ganas, tetapi kali ini udara dingin yang tak terbatas itu tidak dapat lagi menyebar ke lengan Lu Ye, dan hanya berhenti di pergelangan tangannya, seolah-olah ada batas di sana. Bawa aku ke sana, atau aku akan memurnikanmu dengan paksa, pilihlah sendiri. Suara Lu Ye datar, tetapi ada rasa dingin yang tak tertahankan. Menemukan Dewa Sekte adalah tujuannya yang paling mendesak, tetapi jika semuanya gagal, akan lebih baik untuk memurnikan harta tanpa kehilangan. Tetapi itu akan memakan waktu pada akhirnya. Xuan Suang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, dan Lu Ye percaya bahwa ia akan membuat pilihan yang tepat. Benar saja, setelah 3 tarikan napas, suara Xuan Suang yang ketakutan terdengar, lepaskan dengan cepat, tidak bisakah aku membawamu ke sana? Lu Ye segera menghentikan tangannya dan dengan mudah membuka pedang Xuan Suang, jangan mencoba melarikan diri, kamu tidak bisa melarikan diri. Xuan Suang tidak ingin melarikan diri. Ia telah merasakan kecepatan Lu Ye sebelumnya, tetapi ia tidak dapat melarikan diri saat itu, apalagi kekuatannya rusak saat ini. Meskipun kerugiannya tidak besar, kalian semua jahat, kata Xuan Suang dengan nada sedikit. Yang membuatnya takut adalah bahwa yang di depannya tampaknya lebih kuat daripada yang pernah ditemuinya sebelumnya. Setidaknya ia dapat menghadapinya dengan kekuatannya sendiri, tetapi yang di depannya tidak dapat menghadapinya sama sekali. Pimpin jalan, perintah Lu Ye. Pedang Xuan Suang segera berbalik dan menuju Yuan Luffy. Lu Ye mengikutinya dari dekat. Perjalanan itu sunyi, tetapi pedang Xuan Suang memang karakter anak-anak. Dalam waktu kurang dari setengah hari, ia mulai mengobrol dengan Lu Ye, dan semua pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan kekanak-kanakan dan sederhana. Seperti ini, dan Lu Ye senang berkomunikasi dengannya. Dalam beberapa kata, diketahui bahwa ia telah menghadapi situasi Dewa Sekte sebelumnya. Sekitar 2 bulan yang lalu, Zhong Shenliang bertemu dengannya dan ingin menaklukkannya. Namun, Zhong Shenliang tidak menyangka bahwa pedang Xuan Suang memiliki kecerdasan yang begitu tinggi, jadi ia gagal beberapa kali. Namun, Dewa Sekte adalah 10 penguasa kota teratas, dan konfrontasi yang berulang membuat Xuan Suang Jian merasakan krisis yang lengkap. Oleh karena itu, saat melarikan diri, ia secara khusus membawa Dewa Sekte ke posisi di mana segel guntur surgawi 9 mendalam berada. Harta karun ini berbeda dari pedang Xuan Suang. Ia tidak memiliki kecerdasannya sendiri dan selalu berada di keajaiban yang disebut kolam guntur di langit berbintang ini. Sekte Shenliang dibawa ke kolam guntur dan merasakan napas segel guntur surgawi 9 mendalam. Sebaliknya, ia segera menyerahkan pedang Xuan Suang dan berubah menjadi kolam guntur. Pedang Xuan Suang juga menyingkirkan kekuatan sekte melalui ini, dan kemudian menemui banyak Taois yang bersembunyi di langit berbintang, bersembunyi di mana-mana, hingga hari ini saya bertemu Lu Ye. Setelah mendengarkan cerita pedang Xuan Suang, ekspresi Lu Ye menjadi halus. Mendengarkan suara pedang Xuan Suang, siapapun akan mengira itu adalah bayi dengan alis tebal dan mata besar, tetapi dia tidak ingin melakukan bencana seperti itu. Jika segel guntur 9 Xuan Tianle memiliki kebijaksanaan spiritual, saya akan takut pedang Xuan Suang akan dikutuk sampai mati. Pedang Xuan Suang adalah harta karun lokal dan telah lama lahir dengan kecerdasan spiritual.
Ketika langit berbintang masih utuh, ia telah mengembara di sekitar langit berbintang. Lokasi keajaiban kolam guntur lebih baik daripada siapapun. Di bawah kepemimpinan pedang Suan-Suang, dalam waktu 2 hari, 1 orang dan 1 pedang tiba di tempat tujuan. Tepat di depan, ujung pedang Suan-Suang menunjuk ke depan. Lu Ye mendongak dan melihat cahaya biru di kejauhan, dan ada cahaya redup yang berkeliaran di dalam seperti naga. Bahkan jika dia berdiri jauh, dia bisa merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam cahaya biru itu. Terima kasih. Lu Ye mengangguk sedikit. Kalau begitu aku akan pergi, kata Suan-Suang Jian, sambil mundur dengan hati-hati. Baru setelah dia meninggalkan pandangan Lu Ye, dia menoleh dan berubah menjadi aliran cahaya dan pergi dengan cepat. Lu Ye perlahan menarik kembali energi yang terkunci padanya dan menyerah pada rencana untuk memaksanya tetap tinggal saat ini. Meskipun ini bisa dilakukan, jika dia melakukannya di sini, itu pasti akan membuat Sekte Dewa Sekte memperhatikan. Selain itu, bahkan jika menggunakan kekuatan pohon bakat untuk memurnikan harta karun, itu akan memakan waktu. Tetap penting untuk menyelesaikan masalah para Dewa Sekte saat ini, bagaimanapun juga, itu terkait dengan keselamatan seluruh langit berbintang. Setelah merenung sejenak, Lu Ye menahan napas dan bergegas maju. Dari kejauhan, keajaiban kolam guntur hanyalah bola cahaya hijau, tetapi semakin dekat Anda, semakin Anda dapat merasakan keagungan keajaiban ini. Skala keajaiban ini sebesar beberapa galaksi. Guntur dengan berbagai warna berkeliaran dan melonjak di dalam, dan sangat menakutkan hanya dengan melihatnya. Untuk langit berbintang ini, kolam guntur ini jelas merupakan area terlarang bagi kehidupan. Setelah beberapa saat, Lu Ye terjun ke dalam keajaiban. Dia tidak perlu menemukan posisi Dewa Sekte. Jika penguasa kota Shenluo ada di sini, dia pasti berada di tempat harta karun itu berada. Jadi Lu Ye hanya perlu mengikuti napas harta karun itu untuk menemukannya dengan mudah. Saat kami masuk lebih dalam, di beberapa titik, kekuatan guntur di sekitar kami tiba-tiba menjadi sangat dahsyat dan langsung bergetar. Tepat ketika Lu Ye tidak yakin tentang ini, tawa keras terdengar dari depan, hahaha, akhirnya aku berhasil. Setelah mendengar suara ini, alis Lu Ye turun. Dia tampaknya terlambat, dan segel guntur surgawi 9 mendalam di sini ditundukkan oleh Dewa Sekte. Bahkan jika 10 penguasa kota teratas dapat menaklukkan harta karun, itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Tidak ada harta karun di Star Abyss. Sepanjang sejarah, begitu banyak gedung pencakar langit berbintang telah rusak dan bergabung ke dalam Star Abyss. Harta karun di Star Abyss akan jatuh ke dalam Star Abyss. Dapat dikatakan bahwa ada banyak harta karun di Star Abyss, tetapi untuk beberapa alasan, orang-orang di dunia jarang menemukan jejak harta karun di Star Abyss. Bahkan jika ada, hanya ada sedikit. Oleh karena itu, Sue Jiu sangat khawatir tentang papan catur langit berbintang saat itu, dan dia tidak ragu untuk memulai pertempuran yang mengejutkan untuk memancingnya muncul. Setelah langit berbintang rusak, kemana semua harta karun itu pergi selalu menjadi misteri. Selamat. Saat berikutnya, beberapa suara terdengar, jelas di bawah komando Zhong Shenliang. Baru-baru ini, dia sedang memurnikan harta karun, jadi bawahan ini bergegas untuk berjaga di samping agar tidak ada yang menutup mata untuk mengganggu penguasa kota. Itu hal yang memuaskan. Zhong Shenliang dalam suasana hati yang sangat baik. Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke satu arah, siapa yang licik, keluar. Begitu dia selesai berbicara, Lu Ye melihat 2 sosok bergegas langsung dari sana, dan kekuatan di sekitar tubuhnya melonjak seperti air pasang. Dia telah menahan napasnya sendiri dan juga telah membangun berkah pola dao yang tersembunyi dan memusatkan napas, tetapi dia tidak ingin mengungkap keberadaannya. Diam-diam aku mendesah bahwa aku layak menjadi anggota klan hantu. Klan hantu ahli dalam cara menyembunyikan dan menyerang, dan Dewa Sekte adalah yang paling kuat. Metode Lu Ye memang tidak cukup untuk dilihat di depan orang lain. Awalnya, dia berencana untuk menyerang Dewa Sekte, tetapi jejaknya terungkap saat ini. Jika dia tidak bisa menyerang, dia hanya bisa menghadapi musuh. Ketika pedang panjang itu terhunus, cahaya pedang seperti bulan sabit menghancurkan naga guntur di sekitarnya. 2 orang kuat yang menyerang dao itu sangat dalam dan setidaknya berada di level penguasa kota tingkat Hong di luar. Namun, di bawah pisau ini, mereka rentan seperti kertas. Salah satu dari mereka terpotong menjadi 2, sementara yang lain cukup beruntung untuk mati dan satu lengannya patah. Dia mundur ke sisi Zhong Shenliang dengan ngeri, dan menghadapi kegembiraan karena selamat dari bencana. Jika dia bergegas lebih cepat sekarang, dia akan takut dia akan mati. Hah, Dewa Sekte juga sangat terkejut. Ada banyak invasi He Dao di langit berbintang yang bukan milik kota Shenluo. Dia tahu tentang ini, tetapi dia sama sekali tidak akan menganggap serius He Dao itu. Tanpa diduga, pria sekuat itu tiba-tiba muncul. Setelah melihatnya, Zhong Shenliang terkejut, itu kamu. Sebelumnya, Lu Ye dan Sekte Xuan Wu saling bertarung, dan dia melihatnya, jadi dia secara alami mengenali Lu Ye. Memang benar aku tidak tahu bagaimana orang ini datang kepadaku, dan sepertinya orang yang datang ke sini tidak baik. Lu Ye mengabaikannya dan hanya melihat segel besar di tangannya. Segel itu berwarna hijau seluruhnya, dan tembus pandang, dengan guntur seperti rambut kecil menyapu di dalamnya. Aura harta karun yang kaya merasukinya. Bab 2852, Pertempuran dengan Dewa Sekte. Bagus, datang. Zhong Shenliang segera tampak gembira lagi. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Lu Ye muncul di sini, karena dia ada di sini, dia seharusnya tidak pergi. Hanya saja Lu Ye berdiri di pihak Bakyu, dan kedua belah pihak secara alami bermusuhan. Belum lagi, Lu Ye jelas berasal dari orang jahat.
Sekarang dia baru saja menaklukkan harta karun segel guntur surgawi Jiuxuan, kekuatannya meningkat pesat, bagaimana mungkin dia takut pada seorang junior seperti Lu Ye. Aku diam-diam kejam dan aku akan tetap menahan anak ini di sini apapun yang terjadi. Ketika dia selesai berbicara, dia menyeret segel guntur surgawi 9 mendalam dengan satu tangan dan menarik tangan lainnya. Cahaya guntur tipis setipis rambut ditarik keluar dari harta karun dan langsung menyerang alis Lu Ye. Cahaya guntur ini adalah kekuatan murni dari harta karun, dan itu diaktifkan oleh orang kuat seperti Sekte Shen Liang. Ketika cahaya guntur mengenai, alis Lu Ye terasa sangat sakit. Pukulan seperti itu telah mengancam kualifikasi Lu Ye, membuatnya merasakan krisis hidup dan mati. Pisau Panshan langsung terhunus dan berdiri di depan bilah pedang, menangkisnya dengan sedikit perbedaan. Namun, rasa krisis hidup dan mati yang kuat tidak menghilang, tetapi menjadi lebih kuat. Dalam penglihatannya, Zhong Shenliang masih berdiri di sana memegang segel guntur surgawi 9 mendalam, tetapi ada niat membunuh di belakang Lu Ye yang entah mengapa menyerangnya. Pedang panjang itu menebas ke bawah, disertai dengan cahaya pisau Panshan menangkis serangan fatal yang datang dari belakang. Zhong Shenliang, yang berdiri di tempat, telah menghilang tanpa jejak di beberapa titik. Di samping Lu Ye, bayangan gelap sehalus hantu. Saat bayangan hitam itu bergerak tiba-tiba, cahaya redup meledak dari waktu ke waktu. Itu adalah cahaya kematian. Jika Sueju adalah penguasa klan darah, maka Dewa Sekte itu adalah penguasa klan hantu, dan dia adalah yang paling mahir dalam jurang bintang serangan tersembunyi. Dalam satu napas, mereka berdua telah bentrok tidak kurang dari 100 kali. Para prajurit Tao bertabrakan, percikan api berterbangan di mana-mana, dan kekuatan Tao melonjak, yang hanya menyebabkan petir di sekitarnya menjadi tidak teratur. Dewa Sekte itu mundur lagi dan kembali ke posisi semula, seolah-olah dia tidak pernah pergi. Namun, Lu Ye tampak sangat mengagumkan. Konfrontasi instan itu membuatnya jelas merasa bahwa Dewa Sekte itu bahkan lebih sulit dihadapi daripada Sekte Xuanwu. Alasan utamanya adalah gerakan orang ini terlalu cepat, yang hampir bisa dikatakan sangat kuat. Kamu memang orang aneh. Zhong Shenliang memfokuskan pikirannya dan menatap Lu Ye, dan wajahnya penuh dengan kebingungan. Terakhir kali dia mengepung dan menekan Bakyu, dia menyaksikan konfrontasi antara Lu Ye dan Sekte Xuanwu. Dia merasa sedikit aneh saat itu. Lu Ye tampaknya tidak memiliki tanda-tanda menggunakan kekuatan eksternal, tetapi karena dia bukan orang yang bertarung secara langsung, dan dia juga harus menahan Raja Naga, dia tidak merasa terlalu jelas. Sampai sekarang, akhirnya dipastikan bahwa Lu Ye tidak menggunakan kekuatan eksternal. Tampaknya semua kekuatannya berasal dari dirinya sendiri. Tapi, bagaimana ini mungkin? Jika ini benar, bukankah itu berarti latar belakang Lu Ye sendiri hampir sama dengan jumlah total 3 resonansi penguasa Tao dari 10 penguasa kota teratas dan peningkatan penguasa Tao? Jika ini benar, seberapa mengerikankah kesenjangan antara latar belakang sejati masing-masing? Zhong Shenliang tidak pernah percaya bahwa akan ada omong kosong seperti itu di dunia ini. Dia hanya samar-samar merasa bahwa metode Lu Ye dalam menggunakan kekuatan eksternal harus berbeda darinya, jadi dia tidak merasakannya dengan jelas. Lu Ye terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepadanya. Hampir saat Zhong Shenliang selesai berbicara, dia sudah membantainya. Sajak hijau mengalir di bilahnya. Betapa sombongnya aku. Zhong Shenliang hampir kesal. Tidak dapat disangkal bahwa Lu Ye memang sangat kuat dan memiliki kualifikasi untuk menghadapi 10 penguasa kota teratas. Jika itu di tempat lain, dia mungkin tidak mau terlibat dengan Lu Ye di lain waktu. Lagi pula, tidak ada banyak perbedaan kekuatan di antara mereka, jadi tidak ada manfaatnya untuk terus seperti ini. Tapi sekarang dan disinilah markasnya. Belum lagi Lu Ye, bahkan jika Bakyu datang, dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengannya. Sebuah cahaya menyala di segel guntur surgawi 9 mendalam di tangannya, dan guntur tebal muncul dari udara tipis dan menyerang Lu Ye secara langsung. Guntur itu sudah cepat, dan serangan ini jauh lebih kuat daripada kilat guntur tadi. Zhong Shenliang tidak bisa menahannya sendiri, dan Lu Ye setara dengan kekuatannya, jadi tentu saja dia tidak bisa menahannya. Oleh karena itu, junior manusia ini pasti akan bersembunyi, seperti sebelumnya, dan selama dia memilih untuk bersembunyi, dia akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Kekuatan Dewa Sekte melonjak, pikirannya kosong, dan dia siap untuk memanfaatkan kesempatan yang sekilas itu. Namun, dia segera menunjukkan ekspresi terkejut, karena Lu Ye tidak berniat menghindari guntur yang ganas saat menghadapi pedang ini, dan hanya menghantam guntur itu secara langsung. Orang ini, Zhong Shenliang tercengang. Mungkinkah dia sedang mencari kematian? Cahaya cermin tiba-tiba menyala di guntur. Guntur yang telah menelan sosok Lu Ye berubah arah, seperti bola, memantul ke samping. Di arah itu, seorang Hedao yang dibawa oleh Zhong Shenliang sedang mengamati Lu Ye, menunggu kesempatan yang baik untuk mengambil tindakan, dan tiba-tiba klinker itu dalam masalah. Baru setelah guntur yang mengerikan itu datang, dia tiba-tiba bereaksi dan berteriak, seluruh tubuhnya terpotong dan darah serta darahnya meledak, dan vitalitasnya menghilang. Kekuatan harta karun yang diaktifkan oleh 10 penguasa kota seperti Sekte Shenliang memang luar biasa. Orang-orang kuat di bawah penguasa kota alam semesta hampir terbunuh. Cermin langit, Zhong Shenliang melihat misteri itu sekilas. Bagaimanapun, Lu Ye menggunakan kekuatan harta karun ini ketika dia bertarung dengan Sekte Xuanwu terakhir kali. Sekarang 10 penguasa kota dengan suara bulat setuju bahwa Sueju dilukai oleh Lu Ye atau mengalami beberapa kecelakaan, jadi harta karun cermin langit jatuh ke tangan Lu Ye. Dewa Sekte tidak siap, Sekte Xuanwu telah menderita kerugian. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi dia belum pernah melihat Lu Ye mengorbankan cermin langit dari awal hingga akhir. Bagaimana pihak lain mengaktifkan kekuatan harta karun ini?
Kau mencari kematian. Zhong Shenliang sangat marah. He Dao yang dibawanya mati karena kekuatan harta karun yang diaktifkannya, yang membuat wajahnya benar-benar gelisah. Seketika, kekuatan segel guntur surgawi 9 mendalam menjadi lebih ganas. Guntur seperti naga yang keluar dari gua, dan mereka meraung ke arah Lu Ye dengan ganas. Lu Ye seperti kano yang berjalan melawan angin di laut, mengguncang ombak, dan cermin-cerminnya berkedip liar. Sebelum naga guntur bisa menyentuhnya, mereka terbang ke sana kemari dengan gigi dan cakar mereka. Sebuah teriakan keluar, dan seseorang bahkan berseru, "Selamatkan aku, Tuan." Setelah Dewa Sekte itu melampiaskan amarahnya dengan kejam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Salah satu Taois yang dibawanya dihitung sebagai satu, tetapi pada saat ini, mereka semua musnah, dan mereka semua mati di bawah kekuatan harta karun di tangannya. Tentu saja dia tahu bahwa ini bukan kebetulan, tetapi Lu Ye menggunakan tangannya untuk membunuh belas kasihan Tao itu dengan kekuatan cermin langit. Pada waktu normal, meskipun ada banyak Taois yang bergabung, Lu Ye Kuan tidak terlalu peduli. Namun, karena dia harus bertarung dengan orang-orang kuat seperti Sekte Shenliang, pengaruh eksternal apapun harus diselesaikan. Jangan terganggu oleh sekte kelompok orang ini saat dia bertarung dengan Dewa Sekte. Tiba-tiba, dia bergegas ke depan Sekte Shenliang lagi. Zhong Shen sangat bangga sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Untuk mengaktifkan kekuatan harta karun tersebut, dibutuhkan banyak kekuatan Tao dan juga memiliki beban tertentu pada dirinya sendiri. Hanya dengan begitulah kekuatan segel petir surgawi 9 mendalam dapat diaktifkan dengan begitu saja, terutama karena memiliki keuntungan dari keuntungan geografis. Karena ini adalah kolam petir, disinilah harta karun segel petir surgawi 9 mendalam dipelihara, lebih mudah untuk mengaktifkan segel petir surgawi 9 mendalam. Itulah sebabnya dia dapat mengaktifkannya berkali-kali secara berurutan. Mengapa Lu Ye dapat mengaktifkan kekuatan cermin langit dengan begitu gila? Bagaimana dia, seorang junior dari ras manusia, dapat menanggung beban seperti itu dan menghabiskan kekuatan Tao-nya sendiri? Sebelum dia sempat berpikir terlalu banyak, Lu Ye telah membunuhnya dan pisau Panshan menebas dengan keras. Dewa Sekte dengan cepat mengumpulkan segel petir surgawi 9 mendalam. Dia menemukan bahwa harta karun yang baru dikumpulkan itu sepenuhnya dikalahkan oleh cermin Changqiu. Semua Tao yang dibawanya telah mati. Jika dia mendesak kekuatan harta karun itu lagi, cermin Changqiu akan terpantul, dia akan takut bahwa dia akan memakan tuannya. Dia tidak ingin merasakan kekuatan guntur. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dua belati pendek muncul di kedua tangannya, dan seluruh orang itu menghadap ke depan. Dia tidak percaya lagi. Dia masih tidak bisa menandingi seorang anak muda setelah berlatih selama puluhan ribu tahun. Tiba-tiba, dua sosok bertabrakan, dan cahaya pedang menyala terus-menerus, dan pasukan Tao bertabrakan dan berhadapan, dan api memercik kemana-mana pada prajurit Tao masing-masing. Jejak darah tiba-tiba mekar, dan Lu Ye menebasnya kembali dengan pedang yang ganas, tetapi tidak ada yang memotongnya. Ekspresinya serius, pikirannya tegang seperti tali, dan dia tidak berani mengendur. Tidak seperti terakhir kali ketika dia bermain melawan Sekte Xuan Wu, kali ini, para Dewa Sekte memberinya tekanan besar karena Sekte Xuan Wu bertabrakan dengannya secara langsung, dan dia dapat mengatasinya bahkan jika kekuatannya sedikit lemah saat itu. Dewa Sekte tidak, Master Hantu sangat tidak menentu sehingga orang tidak dapat memahami jejaknya sama sekali. Setiap kali mereka dapat menemukan kelemahan Lu Ye, mereka tiba-tiba meledak dengan serangan yang ganas. Jika Lu Ye tidak bereaksi cukup cepat, dia pasti sudah menderita sejak lama. Begitulah adanya. Setelah pertarungan yang sengit, dia terluka berkali-kali. Untungnya, lukanya tidak serius. Pohon bakat membakar roh Tao yang menyerang dirinya sendiri, dan sisanya adalah daging dan darah. Dengan kebugaran fisiknya, dia dapat pulih dengan cepat. Saat berkonsentrasi, cahaya dingin menusuk ke arah leher. Lu Ye tidak berniat menghindar, tetapi malah menunjukkan ekspresi ganas di wajahnya dan menebas dengan pedang panjang. Swiss, saat darah mengalir, Lu Ye terhuyung mundur, dan lubang darah muncul di tenggorokannya, dan separuh lehernya hampir patah. Luka seperti itu sungguh mengerikan. Namun matanya cerah dan dia menatap bayangan yang melintas. Zhong Shenliang menunjukkan sosoknya dan menatap Lu Ye yang terluka dengan ekspresi enggan. Jika bukan karena Taoisme yang sama, apa yang baru saja dia lakukan sudah cukup untuk memenggal kepala pihak lain, menyebabkan jiwa dan raga hancur. Namun, jika seorang biksu setingkat Lu Ye telah menempa semua tulang tubuhnya menjadi tulang Tao, bagaimana dia bisa memenggalnya jika dia tidak mematahkan tulang Tao? Jadi meskipun Lu Ye tampak malu, sebenarnya itu bukan hal yang serius. Sebaliknya, Zhong Shenliang merasa dirinya diam, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya, racun macam apa ini? Setelah pertempuran untuk mengepung Bakiyu, dia telah mengetahui dari Sekte Xuan Wu bahwa pedang panjang Lu Ye beracun dan sangat beracun. Setelah pertempuran itu, Sekte Xuan Wu mengasingkan diri dan melarutkan racun di tubuhnya. Dia belum keluar dari pengasingannya, dan tidak ada yang tahu bagaimana situasinya. Oleh karena itu, kali ini Sekte Shenliang bertarung dengan Lu Ye dan selalu menghindari cedera. Namun, kesempatan tadi begitu bagus, dan Zhong Shenliang tidak dapat menahannya, jadi Lu Ye masih menemukan kesempatan untuk menukar cedera dengan cedera. Setelah pengalaman pribadi, saya akhirnya menyadari kengerian racun ini. Bab 2853 Liao dipromosikan menjadi harta karun. Sekte Shenliang ketakutan. Dia hanya bisa mendengar narasi lisan Sekte Xuan Wu. Dia tidak bisa merasakan teror-teror beracun ini. Hanya dengan mengalaminya sendiri Anda dapat menyadarinya. Racun itu menyerang tubuhnya, membuat aliran kekuatan Tao di tubuhnya samar-samar kabur. Ini baru permulaan. Jika waktu tertunda, situasinya pasti akan lebih serius. Pada saat itu, mungkin akan ada penurunan kekuatan yang tajam.
Bagaimana mungkin itu masih menjadi lawan Lu Ye? Tepat ketika dia dalam keadaan linglung, Lu Ye telah melangkah keluar dan muncul di belakangnya seperti hantu, dan pisau Panshan menebas lehernya dengan keras. Dewa Sekte memiliki kemampuan untuk melatih hantu, tubuhnya tidak menentu, dan Lu Ye memiliki keajaiban ruang, yang juga tidak kalah. Bilah tajam itu dengan mudah menebas tubuh Dewa Sekte, memotongnya menjadi dua bagian, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Lu Ye sama sekali tidak senang, tetapi mengerutkan kening dan melihat ke satu arah. Bayangan gelap mengembun di sana, memperlihatkan sosok Dewa Sekte itu lagi. Dia mengangkat segel guntur surgawi 9 mendalam dengan satu tangan dan melotot ke arah Lu Ye. Lu Ye tidak berniat memberinya napas. Dia akhirnya membuat lawannya diracuni oleh mutiara 10.000 racun, jadi dia ingin membunuhnya. Dia mengguncang tubuhnya dan membunuhnya lagi di depan Dewa Sekte. Pada saat yang sama, dia diam-diam mendesak kekuatan Tao, siap menggunakan kekuatan cermin langit kapan saja. Guntur segel guntur surgawi 9 mendalam tidak dapat diremehkan, hanya cermin langit yang dapat mengatasi pengekangan tersebut. Di segel besar itu, petir memang ada di mana-mana. Diam-diam dia memusatkan pikirannya, tetapi yang membingungkan Lu Ye adalah bahwa cahaya petir yang keluar dari segel guntur surgawi 9 mendalam tidak menyerangnya, tetapi malah berubah menjadi sutra guntur yang halus dan padat yang tak terhitung jumlahnya. Banyak sutra guntur terjalin menjadi jaring, menutupi kekuatan Dewa Sekte itu sendiri. Apa yang terjadi dengan orang ini? Lu Ye tidak mengerti. Namun, sesaat kemudian dia mengerutkan kening, karena ketika jaring petir menyelimuti para Dewa Sekte, dia jelas merasakan bahwa racun yang menyerang tubuh pihak lain sedang dimurnikan dan dibersihkan dengan cepat. Ketika cahaya petir menghilang, racun di tubuh Zhong Senliang juga menghilang tanpa jejak. Ketika api beterbangan di mana-mana, kedua sosok itu bertarung lagi, tetapi mereka dengan cepat berpisah lagi. Mata Lu Ye tenang, tetapi Zhong Senliang tertawa, racunmu tidak berguna bagiku. Satu hal direduksi menjadi hal lain, tahu asin, kekuatan segel guntur surgawi Jiuxuan sepenuhnya dikalahkan oleh cermin langit, tetapi racun manik racun Wan juga ditahan oleh segel guntur surgawi Jiuxuan. Kekuatan harta karun ini tidak hanya mengandung guntur penghancur dunia yang menghancurkan dunia, tetapi juga guntur pemurni yang dapat mengusir racun. Meskipun masih ada beberapa racun di tubuhnya yang belum sepenuhnya dimurnikan, itu tidak akan berdampak banyak padanya. Zhong Senliang tampak serius, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari orang ini setelah bermain-main. Alasan utamanya adalah karena pertempuran dengannya belum lama, tetapi kekuatan Tao dikonsumsi dengan sangat parah. Bahkan konfrontasi antara 10 penguasa kota teratas tidak akan menggunakan kekuatan harta karun begitu sering. Tidak ada yang bisa bertahan terlalu lama dengan intensitas persaingan seperti itu. Jadi Sekte Senliang berencana untuk bertarung dengan cepat. Ketika kata-kata itu selesai, sebuah bendera besar tiba-tiba muncul dari udara tipis. Tidak ada angin di dalam keajaiban itu, tetapi bendera besar itu berkibar. Bendera besar itu berwarna merah darah, seolah-olah darah ditempa. Rasanya seperti terlahir di punggung Dewa Sekte, membuat penguasa kota Shenluo yang awalnya penuh dengan energi hantu menjadi berdarah dan galak, seperti seorang jenderal yang berjuang selama ribuan tahun bereinkarnasi dan membunuh banyak musuh. Harta karun, bendera militer. Ketika pertempuran untuk mengepung Bakiyu, Zhong Senliang menggunakan kekuatan harta karun ini untuk memberkati Xuan Wuzong dan yang lainnya. Namun saat itu, kekuatan harta karun itu tersebar. Pada saat ini, kekuatan harta karun itu hanya memberkatinya, yang langsung menyebabkan aura Dewa Sekte melonjak, dan bahkan pupilnya memancarkan cahaya berdarah. Saat tubuhnya bergoyang, tampak seolah-olah dua cahaya berdarah mengalir. Dia menghilang dari pandangan Lu Ye hanya dalam sekejap. Ketika Lu Ye merasakan krisis, pisau Panshan secara naluriah berayun ke belakang, membungkus cahaya pedang besar, tetapi tidak ada pencapaian. Dewa Sekte memblokirnya dengan belati harta karunnya sendiri. Sebelum Lu Ye dapat mengerahkan kekuatannya lagi, tubuhnya menghilang. Tentara Tao bertabrakan dan Mars terbang kemana-mana, dan Lu Ye tidak berani mengendur sama sekali. Kecepatan Dewa Sekte sudah sangat cepat. Sekarang dengan berkat bendera militer, itu 3 poin lebih cepat. Bahkan jika Lu Ye berkonsentrasi untuk merespons, akan sulit untuk mengikuti ritmenya. Darah mengalir deras di tubuhnya, dan hanya dalam waktu singkat, lebih dari 10 luka dengan kedalaman yang berbeda-beda ditambahkan ke tubuhnya. Jika bukan karena niat tahu bahwa pohon bakat selalu terbakar dan terkikis ke dalam tubuh, akan sulit untuk mendukungnya. Dalam keajaiban, dua sosok bergerak dan menyerbu, berjuang untuk hidup dan mati, dan mereka diam. Meskipun Lu Ye merasa malu, dia tidak terluka parah. Dia menunggu. Bahkan 10 penguasa kota seperti Dewa Sekte Li, cadangan kekuatan tahu mereka terbatas. Dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kekuatan harta karun, spanduk Dingjun, yang pasti tidak akan bertahan lama. Tunggu saja Dewa Sekte mencapai kekuatan dan kekuasaan, sudah waktunya baginya untuk melawan. Secara kebetulan, Zhong Senliang sedang menunggu. Bukannya dia telah menemukan bahwa niat taunya tidak banyak berpengaruh pada Lu Ye, tetapi bahkan jika dia memiliki keuntungan dalam situasi tersebut, dia perlahan-lahan dapat memperluas keuntungan ini menjadi kemenangan. Hari ini, ras manusia Lu Ye akan mati. Konfrontasi seperti itu berlangsung selama dupa penuh, dan seluruh keajaiban itu terganggu. Ekspresi Zhong Senliang berangsur-angsur menjadi serius, karena dia menemukan bahwa keuntungannya selalu hanya keuntungan. Meskipun Lu Ye selalu merasa malu, kekuatannya tidak menunjukkan tanda-tanda menurun. Apa yang terjadi dengan orang ini? Belum lagi Lu Ye, bahkan jika Bakiyu atau Long Zun terluka berkali-kali olehnya, itu tidak akan menjadi kekacauan di permukaan. Namun, saat dia kebingungan, mata Lu Ye berbinar.
Tepat karena momen ini, suara yang familiar tiba-tiba terdengar di benaknya, mimpi baru saja terbangun, dan dunia telah bereinkarnasi selama beberapa siklus. Fang, bangun. Sejak Bakyu jatuh hari itu dan Lan menelan Sang, dia terus tertidur. Lu Ye tahu bahwa tidur ini adalah jalur transformasi dan promosi Liao, dan dia selalu menunggu dan menantikannya. Dia pikir akan butuh waktu sebelum Yao bangun. Siapa yang tahu kali ini? Hei, ada perkelahian begitu aku bangun. Suara perampok Kiki keluar, itu Dewa Sekte, Lu Ye, mengapa kamu mengacau dengan orang ini? Harta karun. Sekte Shen Liang tiba-tiba terkejut. Tepat saat Liao bangun, aura harta karun unik tiba-tiba muncul di pisau Panshan. Ini membuatnya bingung. Jika pedang panjang Lu Ye adalah harta karun, dia seharusnya sudah menyadarinya sejak lama, tetapi dia tidak merasakan apapun sebelumnya. Jika demikian, berarti prajurit Tao Lu Ye bukanlah harta karun yang paling berharga, tetapi mengapa aura harta karun yang paling berharga muncul saat ini? Dengan tatapan tertegun ini, beberapa kelemahan muncul dalam serangan. Penglihatan Lu Ye begitu ganas, belum lagi dia telah berkonsentrasi untuk menghadapi serangan gila para dewa sekte tersebut. Meskipun kelemahan ini cepat berlalu, dia masih bisa melihatnya sekilas. Pisau Panshan menebas secara horizontal dan menebas ke arah leher Zhong Shenliang. Dewa sekte itu tidak siap untuk sesaat, dan sudah terlambat untuk menghindarinya seperti sebelumnya. Karena tergesa-gesa, dia hanya bisa mengangkat belati pendek di tangannya untuk memblokirnya. Klik, sepertinya ada suara renyah yang datang dari kedalaman jiwa. Mata Zhong Shenli melebar dalam sekejap, hampir tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Belati pendek yang telah bersamanya selama ribuan tahun terputus darinya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pemandangan yang tidak dapat dipahami seperti itu bisa terjadi? Tahukah Anda, meskipun belati pendeknya bukanlah harta karun, itu tetaplah harta karun, dan dia dipotong oleh pisau orang lain. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan belati pendek untuk memblokir serangan Lu Ye. Dia telah memblokir berkali-kali selama konfrontasi sebelumnya. Belati pendek itu tidak pernah mengalami kerusakan apapun. Mengapa ini terjadi kali ini? Dia belum pernah mendengar bahwa harta karun dapat dipotong seperti ini. Sakit hati hanya sesaat, lebih seperti ketakutan dan jantung berdebar-debar. Karena setelah pisau sensasional memotong belati harta karun, itu masih menebas lehernya tanpa kehilangan apapun. Dalam keadaan tergesa-gesa, Zhong Shenliang hanya bisa bersandar cepat. Rasa sakit muncul di leher, dan darah menyembur seperti mata air. Dewa sekte itu berubah menjadi cahaya hitam dan melarikan diri dengan cepat. Ketika dia berhenti, dia menatap Lu Ye dengan ketakutan dan ketakutan, menutupi lehernya dengan tangannya, dan darah mengalir dari jari-jarinya, tetapi dia tidak bisa menghentikannya apapun yang terjadi. Pada saat itu, untungnya, dia bisa menghindar dengan cukup cepat, jika tidak dengan ketajaman pedang harta karun di tangan Lu Ye, dia akan takut bahkan seluruh kepalanya akan terpotong. Ini bukan karena dia menakut-nakuti dirinya sendiri. Pedang harta karun itu bahkan dapat memotong harta karun itu, tetapi lehernya tidak sekeras harta karun itu. Meskipun dia terluka sekarang, setidaknya dia masih hidup. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, wajahku tiba-tiba berubah. Dia ingat bahwa pedang panjang Lu Ye sangat beracun. Dia baru saja menderita kerugian. Setelah terluka oleh Lu Ye, dia sangat beracun dan kekuatan Tao-nya mengalir dan mandek. Dan kali ini tampaknya lebih ganas daripada sebelumnya. Beraninya aku lalai. Aku buru-buru mengorbankan segel petir surgawi 9 mendalam untuk mengaktifkan kekuatan harta karun itu. Tepat saat petir yang dimurnikan berubah menjadi sutra petir, terjalin menjadi jaring untuk menutupinya. Saat petir itu menghilang, wajahnya menjadi lebih jelek dari sebelumnya. Tidak, ini. Zhong Shenliang memusatkan pikirannya dan merasakannya, seolah-olah dia telah menyadari suatu kebenaran yang luar biasa. Dia tiba-tiba menatap Lu Ye, kekuatan segel. Seperti yang dipikirkannya, guntur racun dari 10.000 manik racun adalah musuh bebuyutan racun. Kali ini, racun itu benar-benar memurnikan racun yang sangat kuat di dalam tubuhnya. Namun, ada dua jenis kekuatan sisa di dalam tubuhnya. Yang satu seperti taring halus yang menempel pada luka di lehernya, terus-menerus merobek luka, membuat luka itu sulit disembuhkan. Dia tidak tahu kekuatan apa ini, dan dia juga tidak pernah menemukannya. Namun, dia merasa familiar dengan kekuatan lain. Itu adalah kekuatan penyegelan. Itu adalah kekuatan penyegelan prajurit Tao di tangan Bakyu. Dia pernah bertarung dengan Bakyu, jadi dia tentu saja bukan tandingannya. Dia ditikam beberapa kali oleh Bakyu dan melarikan diri. Setelah pertempuran itu, kekuatan penyegelan aneh ini tetap ada di tubuhnya, menyegel sebagian kekuatannya. Dia menghabiskan banyak upaya untuk menghilangkan semua kekuatan penyegelan dan kembali ke puncak. Sejak saat itu, dia menghindari Bakyu seperti ular dan kalajengking. Bukan hanya dia, tetapi hampir setengah dari 10 penguasa kota lainnya telah menderita kerugian di bawah Bakyu, mengetahui betapa kuatnya kekuatan penyegelan prajurit Tao di tangannya. Jadi mereka semua tahu dengan jelas bahwa jika mereka bersaing dengan Bakyu, mereka tidak akan pernah terluka olehnya, jika tidak, mereka hanya akan menjadi semakin lemah saat mereka bertarung. Dikabarkan bahwa prajurit Tao di tangan Bakyu adalah prajurit, dan kekuatan penyegelan adalah kekuatan khusus prajurit. Mengapa Lu Ye, ras manusia, dapat mengendalikan kekuatan ini? Bab 2854 Kekuatan Keajaiban. Hanya sedikit orang yang tahu tentang kematian Bakyu sejauh ini, jadi para dewa sekte tidak bisa terlalu memikirkannya. Jika dia tahu bahwa mantan orang terkuat di dunia batin itu mati di bawah pedang di tangan Lu Ye, dia mungkin akan mengerti dari mana kekuatan penyegelan itu berasal. Yan, apakah ini kekuatan segel? Lu Ye menyadarinya sedikit, penuh dengan keterkejutan.
Dia juga terluka oleh Bakyu, jadi dia secara alami tahu bahwa kekuatan segel itu aneh. Itu adalah kekuatan sekte, dan itu adalah kekuatan yang sama sekali berbeda dari kekuatan Fang. Kekuatan klan militer saja, ya, saya telah mewarisi kekuatan kakak senior Sang. Suara Liao tertekan. Jika memungkinkan, dia tidak ingin dipromosikan menjadi harta karun dengan cara ini, juga tidak ingin mewarisi kekuatan sekte. Mungkin ada prajurit lain di seluruh Xingyuan, tetapi yang dapat disentuhnya hanyalah sekte. Dia selalu menganggap Sang sebagai satu-satunya ras di dunia, yaitu anggota keluarganya. Tetapi dalam pertempuran hari itu, Bakyu memimpin dan mempromosikannya dengan satu kekuatan. Baik dia maupun Lu Ye tidak punya banyak pilihan. Jadi begitulah, Lu Ye tahu, meskipun Liang bisa menelan sebagian misteri di antara banyak harta karun sebelumnya sebagai sumber daya untuk pertumbuhannya sendiri, itu hanya menelan. Tapi Sang berbeda, dia juga klan militer. Sekarang tampaknya saling melahap antara klan militer dapat menelan kekuatan satu sama lain bersama-sama. Secara khusus, kekuatan kesedihan telah dipelihara oleh Bakyu selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang jauh lebih kuat daripada kekuatan Fang. Bahkan jika rusak selama proses melahap, itu akan menyebabkan Dewa Sekte menderita kerugian besar. Tidak hanya luka di lehernya yang sulit disembuhkan, tetapi kekuatan segel juga menyebabkan kekuatannya anjlok hingga 10%. Setelah menghadapi Lu Ye, matanya penuh dengan kepanikan untuk pertama kalinya. Karena kekuatan segel guntur surgawi 9 mendalam, itu tidak memiliki banyak efek pemurnian pada kekuatan penyegelan yang aneh ini. Tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada sama sekali, tetapi kekuatan penyegelan lebih padat daripada kekuatan sobek lainnya. Dia diam-diam memperkirakan bahwa dibutuhkan setidaknya 7 atau 8 kali untuk memurnikan kekuatan segel guntur surgawi 9 mendalam. Lu Ye tidak akan memberinya waktu ini. Ketika dia menyadari bahwa saat aura spiritual sekte telah melemah, dia tahu bahwa kesempatan itu tidak boleh dilewatkan. Dia telah dipromosikan menjadi pisau Panshan, dan sajak hijau mengalir tanpa henti, dan dia membunuh dengan pisau itu. Dalam keadaan normal, bahkan jika kekuatannya sendiri melemah 10%, Zhong Shenliang dapat terus bersaing dengan Lu Ye. Bagaimanapun, dia selalu mempertahankan kekuatan spanduk Dingjun. Dengan peningkatan dan tebasan ini, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Namun, ketajaman pisau Panshan yang berharga membuatnya sangat takut. Belati harta karunnya telah merusak satu, dan yang tersisa tidak berani bertabrakan dengan pisau Panshan secara langsung, karena takut mengikuti jejaknya. Dia belum pernah melihat harta karun setajam itu, dan dia akan memotong harta karun itu seolah-olah itu adalah tahu. Belum lagi luka di lehernya terus-menerus mengalami rasa sakit dan robek yang luar biasa. Rasa sakit itu hampir menyakitkan jauh di dalam jiwanya, menyebabkannya berkeringat di sekujur tubuh dan tangan serta kakinya gemetar. Itu juga berkat kegigihannya, jika tidak, akan sulit untuk mendukungnya. Konfrontasi orang-orang kuat di level ini adalah yang tidak bermoral dan yang lainnya terikat pada tangan dan kakinya. Ketika celah kekuatan tidak besar, yang terakhir secara alami sulit dipertahankan. Setelah Liao dipromosikan menjadi harta karun hanya selama 30 napas, situasi di tempat kejadian berubah tajam, dan semua keuntungan Zhong Shenliang menghilang, dan sebaliknya dia dikejar oleh Lu Ye dan hampir tidak pernah puas. Selama pertempuran, Lu Ye tampak tenang dan maju selangkah demi selangkah. Dia tidak menyangka akan membunuh Zhong Shenliang dengan satu pedang, tetapi ingin melukainya lagi. Selama dia melukainya lagi, kekuatan Yao dan Sang akan bekerja sama, dan kekuatan Zhong Shenliang akan semakin melemah. Pada saat itu, keuntungan akan terus berkembang. Zhong Shenliang khawatir, dan semakin banyak kekurangan dalam konfrontasi tersebut. Meskipun dia dapat menebusnya tepat waktu, dia sudah terburu-buru. Lu Ye tahu bahwa dia tidak perlu berbuat terlalu banyak, dia hanya perlu mempertahankan serangan saat ini. Ini yang kau paksakan padaku. Setelah sekali lagi, Zhong Shenliang tiba-tiba berteriak dengan ekspresi ganas. Awalnya, dia tidak ingin menggunakan metode terakhir ini karena terlalu berbahaya dan hampir dapat dikatakan sebagai gerakan yang dibakar dengan batu giok dan batu. Tetapi sekarang, jika dia tidak menggunakannya, dia mungkin harus menunggu kematian. Karena demikian halnya, lebih baik mencobanya. Segel 9 guntur surgawi mendalam dikorbankan lagi, dan kekuatan Tao di sekitarnya melonjak, seolah-olah semuanya akan dituangkan ke dalam harta karun ini. Di bawah pasang surut kekuatan yang ganas, darah dari luka di leher melonjak keluar lebih deras dari sebelumnya, membuat wajahnya pucat. Lu Ye tiba-tiba merasakan krisis yang kuat. Nalurinya membuatnya segera mundur dari medan perang, tetapi alasan di dalam hatinya membuatnya maju dengan pisau. Jika Anda melewatkan waktu ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan yang baik untuk membunuh para dewa sekte di masa depan. Dia akhirnya memaksa penguasa kota Shenluo ke situasi saat ini. Cahaya bersinar pada segel guntur surgawi 9 mendalam, dan seluruh keajaiban itu tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat ini, harta karun ini tampaknya beresonansi dengan keajaiban yang melahirkannya. Guntur ada di mana-mana di kolam guntur, dan tampaknya bahkan lebih gila saat ini. Lu Ye merasa seperti ditusuk oleh jarum, dan rasa sakitnya tak berujung, dan rasa krisis di hatinya menjadi semakin kuat. Melihat perubahan di lingkungan sekitarnya, dia tiba-tiba menyadari apa yang akan dilakukan Zhong Shenliang. Dia ingin menggunakan kekuatan keajaiban ini. Segel guntur surgawi 9 mendalam lahir dari keajaiban kolam guntur. Harta karun ini dapat memobilisasi kekuatan guntur dalam keajaiban. Dapat dikatakan bahwa di kolam guntur ini, kekuatan harta karun itu hampir tak terbatas, yang merupakan modal yang sebelumnya diyakini Sekte Shenliang untuk bertarung dengan Bakyu di sini. Lu Ye, masih terlambat untuk mundur sekarang, kalau tidak, akan terlambat. Zhong Shenliang meraung. Jika Lu Ye benar-benar bisa mundur sekarang, maka dia tidak perlu mengambil risiko.
Namun, dalam penglihatannya, Lu Ye menutup telinga terhadap kata-katanya dan langsung menyerbu ke depannya. Pedang hitam yang terbungkus dalam lingkaran cahaya biru ditebas dengan ganas. Pada saat yang sama, cermin langit tidak begitu hebat di tangan Sue Jiu. Mengapa itu menjadi begitu kuat di tangan Lu Ye? Dibandingkan dengan tangan Sue Jiu, kekuatan harta karun ini tidak sedikit lebih besar. Mati saja, ketika Zhong Shenliang meraung, kolam guntur mendidih, dan naga guntur yang tebal membombardir Lu Ye, dan hanya dalam satu napas ia menelan tubuh Lu Ye. Cahaya cermin tersembunyi melintas, dan naga guntur dibiaskan dan terbang terbalik ke Dewa Sekte. Cermin langit masih memiliki kekuatan penahan yang kuat pada segel guntur surgawi 9 mendalam. Namun, Sekte Shenliang menderita kerugian sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa karena dia memilih untuk mengambil tindakan, dia memiliki cara sendiri untuk menghadapinya. Harta karun itu mengumpulkan kekuatan guntur ajaib, dan lebih banyak naga guntur muncul dari udara tipis, membunuh Lu Ye satu demi satu. Naga petir itu padat dan terus-menerus, seolah tak berujung. Zhong Shenliang sepenuhnya dikelilingi oleh cahaya petir yang menyilaukan. Meskipun dia adalah penguasa harta karun, dia masih menghadapi serangan balik tertentu saat dia mengaktifkan kekuatannya. Cahaya petir di permukaan tubuhnya berkelana, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Lu Yeyuan telah mendekati penguasa kota Shenluo, tetapi di bawah dampak naga petir yang terus-menerus, tubuhnya terus mundur. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan cermin langit, sulit baginya untuk memantulkan seluruh serangan. Ini tidak diragukan lagi adalah rencana Dewa Sekte, yang juga mengaktifkan kekuatan harta karun. Kekuatan seseorang terkadang buruk, dan yang lainnya menggunakan kekuatan keajaiban tanpa akhir. Di bawah dampak yang begitu kuat, Lu Ye tidak tahan. Tubuh Lu Ye mundur lagi dan lagi. Meskipun dia terus mendesak kekuatan cermin langit, di bawah dampak naga guntur, dia masih menyemprotkan darah ke mulutnya, tulang-tulangnya patah, dan organ-organ dalamnya gemetar. Bahkan jika dia memiliki tubuh klan naga, seluruh tubuhnya mati rasa karena kekuatan guntur, dan bahkan kesadaran spiritualnya sedikit kaku. Dia tidak mau menerimanya, tetapi dia juga tahu bahwa dalam situasi seperti itu, dia tidak akan dapat melakukan apapun, jadi dia hanya bisa menarik diri dari keajaiban ini terlebih dahulu dan kemudian membuat rencana, dan terus berada dalam kebuntuan seperti itu. Belum lagi apakah Dewa Sekte dapat bertahan, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Tetapi bahkan jika dia mundur, Dewa Sekte tidak akan dapat memikirkannya, kecuali dia terus bersembunyi di keajaiban ini dan tidak keluar, tetapi jika dia pergi, Lu Ye pasti akan mengejarnya. Saya diam-diam kagum bahwa harta karun itu menakutkan dengan kekuatan kecemerlangannya. Tepat ketika Lu Ye hendak meninggalkan kolam guntur, dia tiba-tiba mendengar suara renyah yang aneh. Ini membuatnya sedikit tertegun, karena pada saat ini, ada gerakan besar di sekelilingnya, dan bahkan jika ada suara, itu seharusnya tidak terdengar. Tetapi ketika suara itu keluar, itu sangat renyah. Tidak hanya Lu Ye yang mendengarnya, tetapi juga Zhong Shenliang. Semua makhluk hidup di langit berbintang mendengarnya. Kerak, kerak, suara renyah itu terus berlanjut, mata Lu Ye menatap kegelapan melengkung yang muncul dalam penglihatannya. Kegelapan itu tampaknya membagi keajaiban kolam guntur menjadi dua bagian, menyebar dengan cepat ke kedua sisi, meluas ke tempat-tempat yang tak berujung. Seluruh langit berbintang itu berkelok-kelok dan gelap seperti halnya lengkungannya, saya tidak tahu berapa banyak darinya yang lahir pada saat ini. Dalam sekejap, langit berbintang tampak seperti telur yang jatuh ke tanah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulit telur. Langit berbintang, akan segera pecah. Pikiran ini segera muncul di benak Lu Ye. Sejak dia menerobos langit berbintang, dia menyadari bahwa langit berbintang sangat tidak stabil dan hampir berada di ambang kehancuran. Jika tidak ada gangguan eksternal, dikhawatirkan langit berbintang akan hancur dalam lebih dari 10 atau 20 tahun. Pertarungannya dengan Sekte Shenliang hari ini tidak diragukan lagi mempercepat prosesnya. Pertarungan antara mereka berdua mungkin tidak berdampak besar, tetapi Zhong Shenliang meminjam kekuatan harta karun dan memobilisasi kekuatan keajaiban, tetapi itu menjadi sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Karena awal dari langit berbintang yang hancur ada di kolam guntur ini. Retak, suara kehancuran terus berdering terus-menerus dan muncul di hati semua makhluk hidup di langit berbintang, dan mata yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Hanya sedikit orang yang menyaksikan pemandangan langit berbintang yang hancur dengan mata kepala mereka sendiri. Ini tidak diragukan lagi merupakan kengerian yang sangat besar. Belum lagi makhluk lokal di langit berbintang, bahkan orang luar seperti Lu Ye dan Zhong Shenliang, mereka tidak bisa menahan perasaan panik dan gelisah yang tak terlukiskan di hati mereka. Itulah perasaan kedatangan akhir dunia, seolah-olah semuanya akan hancur. Namun meskipun begitu, mereka berdua tidak berhenti bertarung. Cahaya cermin melintas di tubuh Lu Ye, memantulkan kekuatan naga guntur sebanyak mungkin. Dewa Sekte itu masih mendesak harta karun itu dengan ekspresi gila di wajahnya dan meraung, mengapa kau tidak mati saja? Dia telah dibalas oleh kekuatan Thunderpool dan berlumuran darah dan darah, tetapi roh jahatnya tidak terbatas. Karena dia tahu dalam hatinya bahwa tidak mungkin ada Bakyu kedua di dunia ini. Bakyu gagal maju sebelumnya, dan tidak ada kemungkinan untuk berbalik dalam kehidupan ini, tetapi jika Lu Ye mengendalikan kekuatan penyegelan yang sama dengan Bakyu, dia akan menjadi Bakyu kedua dan masih bisa menginjak-injak mereka, 10 penguasa kota teratas, di bawah kakinya. Bab 2855 Langit Berbintang Rusak. Kolam guntur mendidih, dan kekuatan guntur yang telah dipelihara selama ribuan tahun di seluruh keajaiban itu dipicu oleh harta karun itu. Kekuatan yang begitu dahsyat itu bukan lagi sesuatu yang dapat dilawan oleh kekuatan manusia. Dewa Sekte itu berlumuran darah, jadi mengapa Lu Ye sama saja? Pada titik ini, itu adalah situasi di mana kedua belah pihak menderita kerugian. Lu Ye, yang hendak mundur sementara,
tiba-tiba menyalakan matanya karena dia menemukan bahwa dengan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di keajaiban ini, kekuatan segel guntur surgawi 9 mendalam sangat berkurang. Dengan dorongannya pada kekuatan cermin langit, dia hampir tidak dapat bersaing. Ini tidak diragukan lagi karena keajaiban itu akan segera hancur. Alasan mengapa kekuatan segel guntur surgawi 9 mendalam begitu mengerikan adalah karena ia memobilisasi kekuatan keajaiban itu. Keajaiban itu telah berubah saat ini, yang memiliki dampak besar pada kekuatannya. Sosok Lu Ye yang mundur tiba-tiba berhenti, melangkah keluar, dan menghilang dari tempat itu. Mata Zhong Shenliang sedikit menyusut, dan cahaya pedang dari bidang penglihatannya menebas ke arahnya. Bahkan jika dia mengaktifkan kekuatan harta karun itu dengan lebih ganas, akan sulit untuk memblokir kekuatan serangan ini. Ketika cahaya pedang menyala, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan bilah tajam itu menyapu pinggangnya dan memotongnya, memotong daging dan darah yang berbulu halus, meninggalkan bekas yang dalam di tulang-tulang Tao, dan hampir memotongnya menjadi 2 bagian. Kekuatan penyegelan yang lebih kuat menyerbu tubuh, dan Zhong Shenliang merasa bahwa kekuatannya sendiri lebih lemah lagi, dan bahkan napasnya turun. Dia tampak ketakutan, tahu bahwa takdirnya tidak akan bertahan lama, dan dia penuh dengan kengganan. Saya tidak pernah berpikir bahwa selama bertahun-tahun, Zhong Heng Xingyuan akan mati di tempat seperti ini hari ini, dan itu adalah ketika dia baru saja memurnikan harta karun dan kekuatannya meningkat pesat. Mata Lu Ye menunjukkan kecemerlangannya dan telah melintas untuk membunuhnya. Dewa sekte itu berada di ujung kekuatannya, dan pedang berikutnya pasti akan mengambil nyawanya. Cepat, sepertinya cermin itu pecah. Mata Lu Ye langsung tersebar, dan dia tidak mempedulikannya lagi. Dia menebas ke depan dengan pedang yang ganas, dan pada saat yang sama kekuatan ruang melonjak. Namun, ini seharusnya berakibat fatal, hanya memotong salah satu lengan Dewa Sekte. Alasan perubahan ini bukan karena Lu Ye sendiri, tetapi karena langit berbintang benar-benar hancur saat ini. Seluruh langit berbintang, disertai dengan suara-suara itu, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran dan tersebar di seluruh jurang bintang. Sebagai titik sumber untuk langit berbintang yang hancur, kolam guntur ini hancur bahkan lebih kuat. Keajaiban yang begitu besar hancur berkeping-keping, dan posisi Lu Ye dan Zhong Shenliang hancur total. Ruang di dalam keajaiban itu terdistorsi. Jika Lu Ye tidak mengaktifkan kekuatan ruang pada waktunya, pedang itu bahkan tidak akan melukai dewa sekte itu. Hahaha, Zhong Shenliang tidak diragukan lagi bereaksi, tidak dapat menahan tawa, dan kemudian pecahan ruang tempat dia berada menghilang begitu saja dalam penglihatan Lu Ye. Lu Ye baru saja sempat meraih lengan dewa sekte yang patah, dan seluruh tubuhnya berputar. Jika Star Abyss diibaratkan sebagai kolam besar, langit berbintang 1 yuan adalah bola air di kolam ini. Setelah bola air pecah, banyak pecahan akan bergabung ke dalam Star Abyss dan menyebar ke segala arah. Langit berbintang sekarang sedang mengalami proses ini. Dalam keadaan terbalik, ruang di sekitarnya tidak teratur, dan tidak ada napas dewa sekte yang terlihat. Lu Ye menggunakan kekuatan untuk memegang pisau, dan buku-buku jarinya sedikit memutih, dan hatinya dipenuhi dengan energi. Dia akhirnya memaksa dewa sekte ke situasi putus asa, dan dia hanya bisa bunuh diri dengan pisau terakhir. Pada saat kritis ini, langit berbintang hancur, memungkinkan dewa sekte menyelamatkan hidupnya. Bagaimana dia bisa rela melakukannya? Meskipun itu bukan tanpa keuntungan, karena saat dia memotong salah satu lengan dewa sekte, segel guntur surgawi 9 mendalam yang dia pegang di tangannya juga tertinggal. Tetapi tidak membunuh ular pada akhirnya adalah bahaya tersembunyi. Sebagai 10 penguasa kota, dewa sekte adalah gerbang jurang bintang galaksi kekecewaan juga berada di wilayah kota Shenluo, yang terkait dengan keamanan langit berbintang. Tentu saja, Lu Ye ingin menghilangkan akarnya. Tampaknya seperti proses yang panjang bagi langit berbintang untuk bergabung ke dalam jurang bintang. Karena fragmen tempat Lu Ye selalu dalam keadaan bermasalah, indera ilahinya dan yang bisa dia rasakan hanyalah kehampaan. Ketika dia menyelidiki ke kiri dan ke kanan, fragmen ini hanya sekitar selusin kaki dalam radius, dan dia hampir bisa dikatakan terperangkap dalam fragmen ini. Lu Ye berpikir sejenak dan mengurungkan niatnya untuk keluar dengan paksa. Karena dia tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi jika dia keluar dengan paksa, dia mungkin akan langsung kembali ke Star Abyss, atau dia mungkin akan tersesat di celah-celah kehampaan. Integrasi ruang melibatkan banyak rahasia. Bahkan orang-orang kuat dari klan Phoenix pun bisa tersesat, apalagi seorang pria dari klan Phoenix. Tampaknya tidak ada kegembiraan dalam pecahan-pecahan waktu yang berlalu, dan Lu Ye tidak dapat merasakan aliran waktu, yang membuatnya merasa sangat bingung. Saat dia sedang memeriksa, Hun Kuei tiba-tiba memperlihatkan tubuhnya dan berkata dengan khawatir, bagaimana lukanya. Dalam pertempuran sebelumnya, Hun Kuei melihat akhir dari awal dan terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Lu Ye sangat kuat saat ini, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu kuat sehingga dia baru saja dipromosikan ke Hedao. Dalam keadaan normal, bahkan jika Lu Ye menunjukkannya kepadanya secara langsung, dia tidak akan dapat merasakan kekuatan semacam itu. Namun, keadaan memiliki jiwa berbeda. Ketika dia bertarung dengan para dewa sekte, Lu Ye merasakan kekuatannya dengan jelas. Tidak ada cedera serius. Lu Ye menggelengkan kepalanya perlahan. Luka-luka yang ditinggalkan oleh pertempurannya dengan Zhong Shenliang hanyalah beberapa luka daging dan darah. Bahkan kerusakan erosi yang disebabkan padanya selama kerusuhan Thunderpool disempurnakan oleh pohon bakat. Daging dan darah yang hilang terlahir kembali pada saat ini dan tidak akan butuh waktu lama untuk pulih. Hun Kuei menenangkan hatinya dan menoleh untuk melihat sekeliling, agak aneh di sini. Lu Ye mengangguk, dan dia juga merasa aneh. Dia merasa jauh lebih jelas daripada defisit jiwa, tetapi yang aneh adalah dia tidak dapat menjelaskan dengan jelas untuk sementara waktu.
Dia tidak pernah mengalami sendiri hancurnya langit berbintang, dia juga tidak pernah terjebak dalam pecahan langit berbintang yang akan menyatu dengan jurang berbintang. Sebelum langit berbintang Yanjia hancur, dia dan Jiuyan serta yang lainnya dibawa pergi dari langit berbintang oleh kereta hantu. Setelah merasakan sekelilingnya dengan tenang, Lu Ye mengangkat alisnya, waktu dan ruang dalam pecahan ini masih ada. Hun Kuei bingung, mengapa ini terjadi? Lu Ye merenung tanpa berkata apa-apa, dengan tebakan samar di dalam hatinya. Waktu dan ruang pada awalnya adalah satu. Tanpa ruang sebagai pembawa, perjalanan waktu tidak ada artinya. Sebaliknya, jika tidak ada waktu yang mengalir, ruang akan menjadi sunyi senyap. Jika waktu dan ruang diibaratkan sungai yang mengalir, maka waktu dan ruang dalam pecahan ini seperti sungai yang membeku, sehingga terjadilah situasi aneh seperti itu. Jika dia tidak membawa kekuatan waktu dan ruang pada saat yang bersamaan, dia akan sulit mendeteksi misteri ini. Adapun mengapa situasi ini terjadi, dia samar-samar merasa bahwa itu seharusnya karena waktu dan ruang dalam pecahan-pecahan itu terkelupas setelah langit berbintang pecah dan sebelum menyatu ke dalam jurang bintang. Itulah sebabnya fenomena aneh ini terjadi. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Tanya Hun Kuei. Tentu saja itu bukan hal yang buruk. Lu Ye berkata perlahan, potongan pecahan ini pada akhirnya akan menyatu ke dalam jurang bintang. Saat itu, kita bisa keluar dari masalah. Sebelum itu, tidak peduli berapa lama kita menghabiskan waktu di sini, itu hanya akan menjadi sesaat di luar. Hun Kuei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, jika memang begitu, itu benar-benar bukan hal yang buruk. Ini sama saja dengan memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih daripada yang lain. Seharusnya tidak terlalu lama, Lu Ye berkata, seharusnya tidak terlalu sulit bagi serpihan sekecil itu untuk bergabung ke dalam Star Abyss. Situasinya sekarang, dan tidak ada gunanya bersikap tidak sabar. Aku hanya bisa menahan pikiranku dan menunggu dengan tenang hingga serpihan-serpihan itu bergabung. Sambil memulihkan diri dari luka-lukanya, Lu Ye juga mulai membangun pilar dunia. Bagaimanapun, latihan teknik rahasia dunia kecil tidak dapat ditunda. Ketika dia bertarung dengan para dewa sekte sebelumnya, jika dia telah berlatih teknik rahasia hingga tingkat kesempurnaan ke-9, itu akan sangat sulit. Aku khawatir penguasa kota Shenluo bahkan tidak dapat mengambil satu pun pisau darinya. Dia kemudian menemukan pikirannya dan menyelidiki perubahan Liao. Setelah Liao terbangun, dia tidak hanya mempromosikan harta karun itu ke tingkat harta karun tertinggi, tetapi juga mewarisi kekuatan kesedihan. Ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik baginya. Setelah disakiti oleh Ba Qiu dan secara pribadi mengalami kengerian kekuatan Sang, Lu Ye sangat iri dengan kekuatan Sang. Aku tidak pernah menyangka suatu hari nanti aku akan memperoleh kekuatan kesedihan dengan cara seperti ini. Namun, Lu Ye sama sekali tidak dapat memahaminya. Itu semua adalah kekuatan harta karun. Guntur murni dari segel guntur surgawi 9 mendalam dapat menghilangkan racun dari manik-manik 10.000 racun, jadi mengapa tidak dapat menghilangkan kekuatan Fang dan kekuatan kesedihan? Jika tampaknya kekuatan mutiara 10.000 racun hanya ditahan oleh segel guntur surgawi 9 mendalam, itu tampaknya tidak masuk akal. Apa yang tidak dapat memahami ini? Suara Liao tiba-tiba terdengar di benaknya, ada berbagai tingkatan dan kekuatan. Kekuatan kakak senior Sang jauh lebih tinggi daripada segel guntur surgawi Jiuxuan. Bagaimana segel yang rusak dapat dihilangkan? Lu Ye tercengang, kamu dapat merasakan apapun yang aku pikirkan dalam pikiranku. Di masa lalu, Yao tidak memiliki kemampuan ini, jadi dia seharusnya dipromosikan menjadi harta karun. Jadi kamu tidak memikirkan hal-hal aneh di masa depan. Suara Liao masih tertekan, seolah-olah dia tidak tertarik. Lu Ye tertawa, harta karun itu bermutu. Tanyanya lagi. Ia tahu bahwa kekuatan harta karun tertinggi berbeda-beda dari kekuatan ke kekuatan, tetapi ia belum pernah mendengar bahwa harta karun tertinggi itu bermutu. Ba Qiu sendiri yang membaginya. Liao Yuyu berkata, mewarisi kekuatan Sang dan semua yang diketahui Sang. Di dunia ini, saya khawatir hanya Ba Qiu yang berani membagi harta karun itu. Merupakan berkah bagi biksu biasa untuk menaklukkan harta karun, siapa yang berani serakah demi harta karun. Nilai apa yang dipedulikannya? Ceritakan secara rinci. Lu Ye berbicara. Liao berkata, misteri dalam harta karun itu adalah aturannya. Mereka yang aturannya kaya memiliki nilai tinggi, dan mereka yang aturannya tipis memiliki nilai rendah. Kamu telah menguasai banyak harta karun saat ini. Jika papan catur langit berbintang adalah harta karun kelas 1, maka manik-manik racun 10.000 dan cermin langit hampir tidak kelas 2. Karena apakah itu manik-manik racun 10.000 atau cermin langit, Lu Ye telah menggunakan pohon bakat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ini juga alasan mengapa Sekte Shenliang merasa bahwa kekuatan cermin langit lebih besar di tangan Lu Ye. Alasan mengapa itu hampir tidak kelas 2 adalah bahwa selama proses melahap harta karun, pohon bakat juga mencegat sebagian misteri untuk memelihara dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang baru-baru ini ditemukan Lu Ye, jadi semakin banyak harta karun yang ditelan pohon bakat, kekuatannya sendiri akan menjadi semakin besar. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.